Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdiana Alvina Sofa, NIM 2041050101008. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wakalah. Apa itu? Di sini terdapat pengertian wakalah atau definisi yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, atau dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Selanjutnya, wakalah menurut pandangan ulama. Yang pertama, menurut Hasbi As-Siddiqi, yaitu akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak atau bertasyaruf. Yang kedua, menurut Syekh Sabik, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang ketiga, ulama Malikiyah, yaitu tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya, yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat. Yang keempat, ulama Syafi'iyah, yaitu suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Yang terakhir, menurut ulama Hanafiyah, seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk bertasyaruf dalam bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan. Selanjutnya, macam-macam wakalah dan akad dalam wakalah. Macam-macam wakalah ada dua, yaitu mutlak dan muqayyadan. Mutlak itu perwakilan yang tidak terikat syarat, yaitu perwakilan dari sebab nasab yang mempunyai hak yang utama dari yang lain, yaitu ayah, untuk menguasakan akad di bawah perwakilannya. Yang kedua, akad muqayyadan, yaitu perwakilan yang terikat oleh seseorang yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Misalnya seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surat wasiat atau ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan. Selanjutnya ada akad dalam wakalah, ada dua, akad ayah dan akad wasi. Ayah yaitu berhak menjual menyewakan harta anaknya untuk keuntungan anaknya, tetapi jika perbuatan ayah dapat merugikan anaknya, maka ayah mengganti kerugian anak. Yang kedua, akad wasi, yaitu seseorang yang diangkat sebagai pemangku untuk mengurus diri dan harta anak yang masih kecil. Penyerahan wasi berlaku dengan ketentuan, syaratnya ada dua. Wasi berlaku jika anak yang diwakili belum dewasa. Yang kedua, orang yang diwali itu sudah dewasa. Wasi seperti ini tidak berlaku jika ijab kabul tidak ada semasa hidup orang yang mewasikan. Selanjutnya, dasar hukum wakalah, yaitu Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah sebagaimana dalam firman Allah, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Quran Surat Yusuf ayat 55. Yang kedua, hadis bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seseorang Ansor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris. Yang ketiga, ijma. Para ulama sepakat dengan ijma dibolehkannya wakalah, bahkan mereka cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Selanjutnya ada rukun dan syarat wakalah. Rukun ada 4. 1. Wakil, penerima kuasa. Yang kedua, mewakil pihak yang meminta diwakilkan. Yang ketiga, objek akad berupa barang atau jasa. Yang terakhir, ijab kabul atau serah terima. Syarat wakalah, seorang mewakil disyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain, dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain
Yang kedua, seorang wakil disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz. Yang ketiga, objek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil. Wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Objek tersebut memang bisa diwakilkan kepada orang lain. Yang terakhir, ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya, penggunaan akad wakalah dalam jasa perbankan. Contohnya transfer uang. Transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana proses diwakalahi dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank dan bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebit rekening nasabah jika transfer dari rekening ke rekening, dan proses terakhir yaitu bank mengkredit sejumlah dana kepada rekening tujuan. Selanjutnya, berakhirnya wakalah. Yang pertama, bila salah satu pihak yang berakad wakalah gila. Yang kedua, bila maksud yang terkandung dalam akad wakalah sudah selesai pelaksanaan atau dihentikan. Yang ketiga, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah, baik pihak pemberi kuasa atau pihak yang menerima kuasa. Yang keempat, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau suatu objek yang dikuasakan. Yang terakhir, meninggalnya salah satu dua orang yang melakukan akad wakalah. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.